Hai manusia malam, selamat datang di Malam-Malam Stories, channel yang menyajikan cerita-cerita horor yang beredar di internet dalam bentuk mini drama. Dalam episode kali ini, Malam-Malam Stories akan membacakan sebuah cerita berjudul Mr. Sunny's Funhouse Retreat, The Ruins of a Long Abandoned Amusement Park, Part 1, yang ditulis oleh user Darkly Gathers dari forum Reddit. Cerita ini akan dibacakan oleh Papa Chan. Oke, sekarang pasang headsetmu, pejamkan mata, dan biarkan imajinasimu bermain dalam cerita yang satu ini. Malam-Malam Story. Layar yang retak itu mendesis di dalam kegelapan. Layar itu adalah satu-satunya benda di dekatku yang tidak rusak, dipenuhi dengan dead pixel dan sebuah garis vertikal berwarna magenta di sisi kirinya. Tampilan dan suara yang keluar masih cukup jelas. Mr. Sunny's Funhouse Retreat! Teriak sebuah suara mirip film kartun dan sebuah potongan suara sorakan anak kecil dari speakernya. Percikan api keluar dari kabel yang menggelembung di sebelah kiriku. Kabelnya tergelantung dari langit-langit dengan bagian berbahayanya terbuka. Layar itu menunjukkan sudut pandang sebuah kamera dengan ketinggian seperti sedang dipegang oleh anak kecil. Penontonnya disuguhkan video tour dari Funhouse Retreat. Itu adalah sebuah taman hiburan. Matahari bersinar terang. Anak-anak yang tersenyum dan keluarga yang bahagia ada di mana-mana. Mereka makan es krim dan berlarian dari satu wahana ke wahana yang lain. Gapura yang berwarna-warni menjulang tinggi. Dan staf dengan wajah bersahabat menjual popcorn dan boneka binatang dari gerobak di sisi jalan sampai ke kios. Sebuah roller coaster melesat di atas diiringi teriakan dari penumpangnya. Lalu kameranya bergeser ke jajaran makanan, berbagai restoran yang menarik, dan kedai milkshake. Setelah itu, Mr. Sunny muncul di layar. Timbul sedikit glitch saat dia muncul. Mr. Sunny mengenakan sebuah kostum. Karakter yang dia pakai mempunyai tubuh mirip manusia yang berwarna jingga dan kepala kuning halus yang besar. Terlihat seperti matahari yang tersenyum. Tentu saja, ekspresinya tidak bisa berubah. Mulutnya juga tidak bergerak saat dia berbicara. Akan tetapi, senyumannya sedikit terlalu lebar. Matanya yang terlihat mati menatapku. Aku tidak bisa melihat siapa di balik kostum itu. Tidak ada bagian tubuh yang terekspos. Dan suaranya maskulin. Teriaknya sambil menaruh satu tangan di pinggang dan tangan satunya memberikan tos kepada seorang anak laki-laki yang lewat. Kumpulkan tanda tangan dari Mr. Sunny untuk mendapatkan boneka Mr. Sunny gratis. Apa kau sudah menemuiku hari ini? Jangan lupa untuk menyapa kalau kau melihatku. Dia tertawa kecil. Kemudian kameranya berputar, memperlihatkan bagian terbaik dari taman ini. Sebuah roller coaster melesat dan berputar-putar dalam sebuah spiral tidak jauh dari situ. Kamera itu berhenti berputar. Lalu Mr. Sunny mendekat. Kecuali kalau Mr. Sunny menemukanmu duluan. Dia mengakhirinya dengan tertawa. Glitch di layar tadi terjadi lagi. Aku bisa melihat lebih banyak lagi bagian-bagian taman itu. Lebih banyak pohon yang terawat dan jalanan yang bersih. Poster yang dihiasi karakter yang sedang tersenyum dan kios juga game yang interaktif. Kemudian, kamera itu menunjukkan taman air dari tempat hiburan tersebut. Sprinkler besar mengeluarkan air seperti turun hujan. Dan anak-anak dengan gembira bermain di sekitar genangan air dan kolamnya. Mr. Sunny menonton itu semua dari kejauhan. Tidak cocok untukku. Mr. Sunny tidak
bisa bersahabat dengan air. Seorang anak menembaknya dengan pistol air dan membuatnya terkejut. Hey, why you little? Anak kecil tadi tertawa dan kabur saat melihat Mr. Sunny mulai mengejarnya dengan gaya yang lucu. Film pendek tadi memudar menjadi gelap. Dan setelah beberapa saat mengulang lagi dari awal. Kabel di sebelah kiriku menyala lagi dan aku mencatat lokasi ini di peta kecilku. Bagian yang hancur dari funhouse. Ya, peta ini masih dalam tahap penyempurnaan. Malam ini aku sudah memeriksa sebagian besar area taman dan memindahkan beberapa barang. Ya, semuanya sudah kusiapkan. Kemudian aku memasukkan kembali peta itu ke dalam jaketku. Lalu melangkah, melewati pintu ganda yang sudah rusak dan tertutup lumut menuju ke dunia luar. Awan sudah mulai menutupi bulan dan keadaannya menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Hanya ada reruntuhan di sekitarku. Besi bekas yang sudah termakan tumbuhan hutan dan jamur, rangka baja raksasa yang berkarat, dan plastik yang pecah. Bayangan dari monumen yang dulu pernah menjadi suatu kebanggaan. Tempat ini sudah berubah menjadi sangat gelap. Semua warna yang tersisa sudah memudar dan termakan warna hijau coklat yang menjijikan. Aku menarik ranselku ke atas. Ya, memang berat, tapi aku harus memikulnya. Senterku masih terpasang di ikat pinggang. Aku tidak mau menyalakannya karena mataku sudah terbiasa dengan kegelapan di sini. Aku melanjutkan perjalananku dan melewati sebuah reruntuhan toko hadiah di sebelah kanan. Semua kaca jendelanya sudah hilang. Sebagian atapnya runtuh bersama dengan tembok di dekatnya. Toko hadiah tadi berdiri di seberang patung Mr. Sunny yang sudah lumayan rusak. Namun masih berdiri sambil melambai dari tengah kolam yang berisi kotoran hijau. Mata Mr. Sunny sudah copot dari wajahnya. Cairan hitam keluar dari persendiannya dan juga dari pinggir mulutnya. Bulan sudah muncul lagi dari balik awan dan bayangan Mr. Sunny menjadi semakin panjang dan gelap. Aku melangkah melewati patung itu dan mengalihkan pandanganku. Tumbuhan merambat menjalar di bawah beton dan bebatuan dari jalanan. Tumbuhan-tumbuhan itu menimbulkan berbagai retakan dan membuat jalan ini sulit untuk dilalui. Jangan kalian pikir aku tidak takut dengan tempat ini. Wahai para pendengar, aku takut. Sangat ketakutan. Lebih dari yang biasanya orang alami. Aku berhenti sejenak untuk mengatur ulang ranselku. Ya, bukan ransel yang spesial. Hanya ransel biasa untuk keperluan sekolah. Aku kencangkan ikat pinggangku atau ya sebenarnya itu ikat pinggang milik ayahku. Aku mengambil ikat pinggang ini dari gudang alatnya dan dia tidak akan menyadarinya. Lalu aku melewati sebuah papan iklan. Tulisannya cukup sulit untuk dibaca, tapi kurang lebih itu menampilkan presentase daya yang ditarik untuk taman ini dari pembangkit listrik tenaga air. Ada sebuah air terjun di dekat pusat taman bermain yang mengalir ke kolam, dikelilingi batu buatan dan juga batu asli. Fitur air terjun ini terpampang juga di papan iklan, tapi persentase angka dari sumber daya yang terbarukan ini sudah tidak bisa dibaca. Statistiknya terkubur lumut dan kerusakan akibat cuaca. Tunggu dulu. Aku mendengar sesuatu menggerang di kegelapan saat aku masih memperhatikan papan iklan tadi. Suaranya terdengar memekik cukup panjang dan itu membuat kulitku terasa seperti dihempas angin dingin. Aku coba melihat ke belakang, menunggu, mengatur nafasku agar stabil, dan mendengarkan dengan seksama, menunggu apa yang akan muncul di hadapanku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Mr. Sunny's Funhouse Retreat, The Ruins of a Long Abandoned Amusement Park, Part 1, yang ditulis oleh
user Darklygaters dari forum Reddit. Kalau kamu menyukai cerita ini, tinggalkan jejak dengan menulis di kolom komentar dan berikan like. Kalau kamu ingin mensupport channel ini, kamu bisa men-share video ini dan juga subscribe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.